Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah ungkapan untuk berharap kepada Allah supaya acara ini aman, tentrem, selamat dan bahagia sesuai dengan pilihan kita semua. Harapannya setelah nanti balik dari sini gitu ya, yang punya utang target masih belum selesai diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah hari ini kita akan mengusahakan diri kita untuk bahagia semuanya, sebagaimana pesan dari Pak Latif tadi. Tak kenal maka tak aruf ya, tanyakan, nah benar ya. Kalau ditanyakan, ya alhamdulillah mohon bantuannya, dan jangan lupa kita awali dengan berdoa dipersilakan. Agak merapat lagi lingkarannya, lingkaran kecil aja, lingkaran kecil. Sekarang ikuti tarik ini. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Sambil jinjit. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganti. Kemudian silahkan saling berpegangan tangan. Haram dipilih. Kemudian ini berbicara bukan menang kalah, tapi harga diri. 1, 2, 3. Dan mana yang paling cepat membuat berdiri dari cek tim hasil tolong cek mana yang paling cepat. Energimu. Ready? Yang putra oke? Yang putra jawab aja, yang putra atasnya yang mana? Baik. 2, 1. Dua mana ya? Udah pokoknya. Yang kalah pegang undang pakai menang. Sip, sudah berikutnya silakan cari lawan. Cari lawan lagi, Mas. Mulai. Apa ini? Iya, balok teh iya. Iya balok. Lamun dia kumaha? Balok banyak gitu. Kemarin ya, oh, pengen yang 24. Jadi nanti masing-masing nanti akan gantian per kelompok. Ini 105, ini 200. Berikutnya kalau rubuh gimana tuh? Yang 2, 3 dulu, Pak. Aduh. Ah, skadet. Good. Mang Ipan sok. Hati-hati di luhur goyang, handap goyang, garoyang ya. Oke, sip. Ya. Karaya, yuk. Oke, 47. 43 ya, 43 ya. Maju aliansi Pontirta. Kontang punya. Oke, sip. Silakan.
Balikin lagi. Ready? Semua. قطر الأنوار لنا وكلأها بالحفظ Buaya plus 34. Ini ada Birolu Katmu, ada 10. Tidak boleh dipegang. Silakan semuanya saling berkontribusi. Mau silakan. Ini kalau pakai gini, pegang sini. Ini dipakai ya? Udah dibetin aja. Udah potong situ. Pecah loh. Masih ada waktu santai. Gas. Kalau satu kelompok ngeluarin, pengaruh nggak ke kelompok yang lain? Pengaruhnya di mana? Saat ngeluarin jadi bengkok kan? Apapun yang kita lakukan, pengaruh ke kelompok yang lain yang akan eksekusi. Apa maksudnya Mas Fani? Maksudnya adalah kawan-kawan semuanya, iya saya barista, iya saya kasir, iya saya SPM. Apa yang kita lakukan pengaruh ke divisi yang lain. Artinya apa? Saat kita melakukan eksekusi, kita perlu berpikir, kira-kira saya melakukan keputusan ini merugikan yang lain nggak ya? Berpikir jika saya buat keputusan, ini ada pengaruh ke yang lain, maka saya perlu hati-hati buat keputusan. Oh, orang barista, itu antigen, kurang-kurang, mana-mana. Insya Allah, di brand story tidak ada yang seperti itu. Kawan-kawan semuanya, kita punya SOP, kita punya peraturan, kadang kita melanggar. Insya Allah di brand story tidak ada yang seperti itu. Kalau bisa Mas Tani, ingat bisa sampaikan di awal, kita hari ini hanya permainan dan bukan main-main. Ternyata itu bikin SOP paling sepakat. Itu dia adalah kita sendiri yang melanggar. Bukan cuma target. Tidak hanya yang penting target. Yes, bagi sales target. Bagi HRD, bagi finance, itu SOP perlu dijaga guys. Itu yang terjadi. Jadi apa kalau SOP-nya dilanggar? Itu ditenangkan sulit nggak? Sulit. Untung tadi hanya permainan. Kalau benar-benar good guys, ngasih anjing gitu ngasih anjing gitu kan dia anak itu bisa tuh. Insya Allah dia sorry tidak seperti itu. Maka 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat sudah menerapkan leadership ya, kepemimpinan yang Islami. Contoh saya sebutkan. Jadi bukan berarti taat kepada pimpinan itu memutus kritik dan saran. Tidak. Contohnya di masa Umar bin Khattab memimpin Amirul Mukminin ya. Ada gubernur namanya Amr bin Al-As, kalau nggak salah gubernur di Irak ya, Kufah. Ketika itu Amr bin Al-As itu kerepotan pemberkasan berkas surat-surat administrasi. Kenapa? Karena belum ada penanggalan Islam. Kemudian dikumpulkan oleh Umar beberapa sahabat yang punya kompetensi, dikumpulkan. Coba gimana pendapatmu? Ada yang mengusulkan, wahai Umar, acuan ini saja, acuannya tanggal Romawi saja sudah ada. Gampang loh? Gampang. Yang kedua mengusulkan acuannya ketika Nabi mulai mendapatkan wahyu. Yang ketiga mengatakan, wahai Amirul Mukminin, acuannya ketika hijrah saja ke Madinah.
karena itulah batas kebenaran dan kebatilan. Nah, teman-teman, kita ambil kesimpulan di sini. Ayo kita tingkatkan lagi, hadirkan kembali penghormatan kita kepada pimpinan, namun tidak memutus kritik dan juga tidak menghargai setiap masukan tanpa harus ada ya mengerumpi di belakang. Oh, ini si bos ini begini. Bagaimana kita ambil tadi pelajaran dari kisah Umar bin Khattab dan Amr bin Al-As, tetap masuk usulan bahwa tidak ngomongin pimpinannya di belakang, sampaikan apa yang ada di isi hati di forum yang ditentukan. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi mungkin kita bisa beradaptasi dengan diri kita. Mungkin kita nggak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah layar kapal kita. Jadi ayo kuatkan lagi kata kita. Di sini kita semua seorang muslim ini saudara. Kita hadir di sini bukan tanpa alasan. Ini sudah takdir Allah semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita hari ini untuk memahami diri kita, memahami lingkungan kita, sehingga ya kerja yang bahagia. Mungkin sebagian di sini ada yang menjadikan dunia sekali sebagai batu loncatan. Gak apa-apa, yang penting bahagia kerjanya. Mungkin di sini yang kerja di dunia sekali ada yang memang benar-benar butuh sekali kerja. Gak apa-apa, butuh kerja yang maksimal di sini. Mungkin ada yang kerja di dunia sekali karena lingkungannya baik, teman-temannya baik, atasannya baik. Pertahankan, gak apa-apa kerja di sini. Apa yang kita lakukan dalam sebuah kelompok, disadari atau tidak, itu berdampak pada divisi atau kelompok yang lain. Semoga setelah ini jadi semakin semangat, semoga semakin bahagia kerjanya. Ya, kita bukan kerja buat Pak Hafiz, bukan. Kita kerja buat diri kita sendiri. Lakukan yang terbaik kasih diri kita. Semoga Allah mudahkan teman-teman semua. Selamat bekerja kembali, selamat berkeluarga yang sudah punya keluarga, yang belum, semoga Allah temukan jodoh-jodoh perbaikan. Ya. Dan semoga teman-teman semua mendapatkan kehidupan yang baik. Kami berharap, kami juga berdoa semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan kami sangat berharap teman-teman dapat terus melanjutkan hari terbaik. Terima kasih sekali lagi, apakah teman-teman bahagia? Hari ini kita melakukan outbound yang difasilitasi oleh tim AMCA. Alhamdulillah banyak insight yang kami dapat dari setiap game yang kita lalui. Ada makna di belakangnya, jadi kita bisa tahu kekurangan dari masing-masing tim kita, kekurangan dari tiap kelompok kita, dan harapannya ke depan bahwa setelah dilakukan outbound ini bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, bisa lebih kompak lagi dari kerjasama tim, dan tentunya untuk mencapai semua itu diperlukan kerjasama dan kompakan serta satu tujuan dan satu visi untuk Durian Story. Alhamdulillah pada hari ini kami bersama tim outbound bersama AMCA telah mengadakan kegiatan outbound di camp Hulu Cai di Ciawi, dan alhamdulillah apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sangat memuaskan karena apa yang menjadi tujuan dari acara outbound ini alhamdulillah tercapai, di mana kita pingin ya tim kita di seluruh keluarga besar PT Kinarya Satria Durian yang pertama berbahagia, ya kan? Yang pertama berbahagia, terus kemudian yang kedua mendapatkan insight yang sangat penting terkait dengan leadership, terkait dengan bonding, terkait dengan critical thinking, kemudian terkait dengan positive thinking dan hubungan-hubungan yang sifatnya konstruktif. Ini semua kita dapat semua di acara outbound bersama AMCA ini. Masya Allah. Terima kasih kepada tim AMCA yang pada hari ini telah membantu kami menjadi fasilitator. Mudah-mudahan insya Allah nanti di waktu yang akan datang di tahun-tahun depan sepertinya kita ingin bekerja sama kembali ya, insya Allah ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
Bang, turun ya, Pak.